Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada segmen ketujuh ini saya akan membahas tentang overview bab 6 yaitu analisis diferensial aliran fluida. Dan seperti biasa saya akan memberikan gambaran kepada Anda terkait topik apa saja yang akan kita bahas pada bab 6 analisis diferensial aliran fluida ini. Oke, jadi pada slide ini saya sengaja dulu menampilkan persamaan aliran dari gerakan fluida ya. Nah, ini persamaan ini nanti akan kita pelajari nih di bab analisis diferensial fluida ya. Nah, ini sebelumnya saya ingin berfokus pada penggunaan analisis kontrol volume ya. Jadi kan kita telah overview pada segmen sebelumnya dan itu dengan analisis kontrol volume kita dapat memecahkan berbagai masalah mekanika fluida secara singkat ya. Jadi pendekatan tersebut sangat praktis dan berguna karena analisis tersebut tidak memerlukan data secara rinci tentang variasi tekanan, kemudian tegangan, kecepatan, percepatan dan lain-lainnya. Hanya saja kita memerlukan kondisi pada permukaan volume kontrol yang telah kita buat dan demikian kita telah kemudian kita menggunakan persamaan-persamaannya dan kemudian kita dapat memecahkan masalah tersebut. Nah, tapi masalahnya hasil dari analisis volumeter itu tidak rinci hasilnya ya. Jadi ketika situasi kita memerlukan suatu detail dari suatu aliran, maka pendekatan analisis volumeter itu kita tidak bisa gunakan. Jadi makanya kita akan menggunakan analisis diferensial fluida. Nah, sebagai contoh, mungkin kita perlu tahu ya bagaimana suatu kecepatan dan tekanan ataupun tegangan geser dan variasinya di sepanjang permukaan sayap dari pesawat ya, pesawat terbang. Dan ini tentunya akan menentukan analisis berapa besarnya drag force, kemudian gaya lift dari suatu airfoil seperti ini. Nah, tapi untuk menganalisis hal-hal seperti ini kita harus menggunakan suatu metode yang lebih detail yaitu analisis diferensial ini. Nah, jadi keadaan ini kita menggunakan hubungan yang berlaku pada suatu titik atau setidaknya wilayah yang sangat kecil dalam bidang aliran yang diberikan. Nah, jadi ini adalah persamaan equation of motion. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menurunkan persamaan ini dan bagaimana cara penggunaannya dan apa itu arti dari delta di sini dan itu ada tau atau shear stress, tegangan geser. Itu kita akan pelajari pada chapter ini ya. Jadi pendekatan ini melibatkan volume kontrol atau kontrol volume juga sama tapi dengan volume yang sangat kecil ya. Jadi misalnya ini ada suatu elemen dari yang kecil dari sebuah airfoil ini ya. Jadi pada umumnya makanya disebut sebagai analisis diferensial karena persamaan yang mengatur analisis ini adalah persamaan diferensial. Dan bab ini juga saya akan memberikan pengantar persamaan diferensial yang menggambarkan secara rinci dari gerakan suatu fluida ya. Nah, sayangnya untuk melakukan analisis ini cukup rumit ya karena persamaan diferensial nonlinear ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah kecuali hanya dalam beberapa kasus sederhana. Jadi nanti dalam prakteknya kita akan menggunakan kasus-kasus sederhana untuk menggunakan persamaan-persamaan di analisis diferensial seperti ini. Nah, dengan demikian ini ada contoh menarik ya. Jadi suatu produk dari analisis diferensial ini adalah Computational Fluid Dynamics. Ini kebetulan jadi cover buku dari bukunya Fox ya. Jadi ini adalah contoh kontur kecepatan dari sebuah mobil dan kemudian seperti apa streamline yang dihasilkan. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang sangat advance dengan memanfaatkan analisis diferensial aliran fluida. Oke, adapun silabus terkait bab 6 analisis diferensial aliran fluida ini subtopiknya di sini memang terlihat tidak banyak ya, hanya 4 yaitu kinematika elemen fluida, konservasi massa, konservasi momentum linear dan aliran fluida in viscid dan juga aliran fluida viskos. Subtopiknya itu memang tidak banyak, tetapi setiap pembahasan subtopik ini memerlukan waktu yang cukup banyak pembahasan ya. Jadi mulai dari penurunan rumus, kemudian nomenklatur yang harus Anda pahami itu banyak. Nah, jadi makanya untuk pembahasan bab 6 analisis diferensial aliran fluida ini nanti akan dibahas dalam 2 sesi dan segmentasinya akan dijelaskan pada pada slide berikutnya ya. Jadi adapun capaian belajarnya di sini semuanya adalah skill ya, skill dan juga C atau competence. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bab 5 itu
cukup banyak skillnya, tapi kalau misal ke bab 4 itu knowledge semua. Dan di sini kalian itu harus benar-benar mahir ya, skill ya, jadi mampu menerapkan semua persamaan-persamaan ini, dan juga kompetensi ini lebih dari skill, jadi Anda bisa lebih mahir lagi menerapkan daripada capaian belajar yang skill ini. Dan adapun silabus bab 6 ini, sumber materinya sama, tetap menggunakan ketiga buku ini. Ya, saya rasa semua eh, materi kuliah dari mekanika fluid dasar ini menggunakan ketiga buku ini, dan juga sumber materinya untuk terkait analisis diferensial aliran fluida dari setiap buku telah di breakdown di dalam uh, kolom ini ya. Terkait dengan segmentasi video pada sesi 9 dan sesi 10, terkait pembahasan analisis diferensial aliran fluida dibagi menjadi dua ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah penjabaran dari segmentasi video pada sesi 9, dan yang sebelah kanan ini adalah penjabaran dari sesi 10. Nah, jadi kedua ini membahas kelima subtopik yang telah disebutkan sebelumnya, dan yang pasti seperti biasa di akhir segmen, di akhir sesi ini saya berikan contoh latihan soal agar dapat lebih memahami dari materi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kira-kira seperti itu overview dari segmen 7 terkait bab 6, analisis diferensial aliran fluida yang akan kita pelajari nanti. Jadi cukup sekian dari saya, sampai bertemu di segmen berikutnya. Kita akan membahas tentang overview bab 7 dengan topik analisis dimensional dan kesebangunan.